Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan pada kita nikmat iman serta Islam. Kemudian salawat beriringan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-Bayyinah, surat yang ke-98 ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang benar, agama yang lurus, yang menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya. Allah memerintah kita untuk mengikhlaskan amal ibadah atau semua perkataan dan perbuatan yang kita lakukan. Bukan hanya dalam bentuk ibadah ritual saja, tetapi juga dalam amalan sehari-hari, kegiatan aktivitas sehari-hari, baik dalam profesi maupun yang lainnya. Itu juga kita dituntut untuk mengikhlaskannya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa yang memang mencari apa yang di sisi Allah, Allah membalas sesuai dengan apa yang dia niatkan. Sebagian kita mungkin menyangka kalau amalan kita bentuknya jual beli, pergi ke sawah, pergi ke ladang, atau menjadi seorang guru, berprofesi, mencari pekerjaan dan lain sebagainya, itu adalah urusan dunia. Lalu kita menyangka tidak ada pahala yang Allah sediakan di sana. Lalu karena tidak ada pahala di sana, maka sekehendak hati kita saja kita menjalankannya. Maka itu pemikiran yang sangat keliru. Karena semuanya sudah diatur oleh agama, jangan lepaskan dari aturan agama. Tinggal Bapak Ibu meniatkan dapat pahala atau tidak. Karena memang kaidahnya seperti itu, la sawaba illa binniyah, tidak ada pahala kecuali dengan niat. Seandainya kita ingin mendapatkan dunia, tidak ada niat pun kita mendapatkannya. Tetapi kalau pahala tidak ada niat untuk mendapatkannya, Allah sekali-kali tidak akan memberikannya kepada kita. Bahkan salat yang merupakan ibadah yang diperintah oleh Allah, ibadah yang paling tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi darinya, kalau niat kita bukan untuk mendapatkan ridha Allah dalam bentuk pahala atau dalam bentuk dimasukkan ke dalam surga atau diselamatkan dari api neraka, maka Allah tidak akan memberikan hal itu kepada kita walaupun kita salat, kita puasa, haji, umrah dan seterusnya. Namun kalau niat kita memang mengharapkan ridha Allah, ikhlas semata-mata mencari ridha Allah, atau ingin mendapatkan pahala dari Allah, atau karena ingin mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Allah, atau supaya diselamatkan oleh Allah dari siksa api neraka, semuanya itu adalah kategori keikhlasan. Kita mengharapkan itu dari Allah semata, bukan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan amalan-amalan yang bentuknya lahiriah secara kasat mata adalah amalan duniawi. Kita bekerja untuk dapat uang, kita dapat uang untuk bersedekah, maka jadilah bekerja itu ibadah karena dalam rangka untuk bersedekah. Kita cari uang supaya dapat membeli mobil dipakai untuk membantu orang lain. Nah, kita membantu orang lain karena mengharapkan bantuan dari Allah. Karena Nabi SAW bersabda, Inna Allah fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhi.
Sesungguhnya Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Tapi kalau kita pergi ke pasar untuk berjual beli, lalu dijual sehingga dapat keuntungan dipakai untuk beli beras, sudah tu dimasak di rumah, sudah tu makan kita sama-sama, sampai situ sajanya, ya sampai situ sajanya, ya sampai situ pula kita dapat. Tapi kalau Pak Ibu pergi ke pasar, jual hasil pertanian kita, dapat pitih untuk kita tabung dalam rangka awak satu kurban tahun besok, atau dalam rangka menabung untuk menjalankan ibadah yang ada biayanya, butuh uang banyak. Atau seorang bapak pergi ke pasar lalu menjual hasil pertaniannya, niatnya untuk mendapatkan keuntungan, kemudian keuntungan itu dia niatkan untuk menjalankan perintah Allah, menafkahi istri dan anak-anaknya. Ketika dia meniatkan menjalankan perintah Allah, menafkahi istri dan anak-anaknya, dia mengharapkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memberikan apa yang dia niatkan. Oleh karena itu, jangan niat kita hanya sampai dunia saja. Kalau kita makan, tidak perlu niat kenyang. Kenyang pasti akan kita dapatkan. Ya, sengaja saya makan supaya kenyang. Apa kau model tu mana apa? Ya kalau tidak diniat, tidak kenyang ada. Tidak, tu cerita model tu. Tapi kalau pahala, ya tidak bisa begitu. Asal makan kita dapat pahala. Asal salat dapat pahala. Tidak, tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan tergantung niat. Nah, kita bekerja dapat gaji, ya luar biasa. Ingin beli mobil canggih dan lain sebagainya. Untuk apa? Ya untuk pergi jalan-jalan, ya sampai situ saja. Ya sudah, tidak ada balasan di akhirat. Kalau memang kita tidak menginginkannya, tapi rugi kita, karena kehidupan akhiratlah kehidupan yang sebenarnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu berjual beli di pasar, tidak perlu pasang niat cari untung. Ya kita sudah dapat untung. Beli 1.000, jual 2.000, sudah dapat untung tu mah, walaupun tidak ada niatnya. Tapi ketika untung itu diniatkan untuk ibadah, maka jual beli kita bisa menjadi ibadah, ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, niatkanlah semua amalan perbuatan kita untuk mencari ridha Allah atau untuk mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau amalannya berbentuk amalan duniawi, kaitkan dengan perintah Allah. Ikat dia dengan amal ibadah. Seperti kita mencari uang untuk memberi nafkah. Nafkah adalah kewajiban yang Allah tetapkan dalam kehidupan rumah tangga. Kemudian makan tujuannya adalah untuk membuat tubuh kita kuat supaya bisa menjalankan ibadah lebih baik atau lebih sempurna. Seandainya kita tidak makan, tubuh kita letih, lelah sehingga ibadah dilaksanakan tidak maksimal. Nah, sekarang kita makan untuk memperkuat tubuh karena Allah mencintai mukmin yang kuat dibanding mukmin yang tidak kuat. Kalau cuma makan sekedar makan, itu jauhi di sawah juga makan, dia tidak perlu niat dia kenyang. Kita juga ya tidak perlu niat akan kenyang juga. Yang membedakan kita dengan dia adalah makan kita tidak sama dengan dia. Makan kita tujuannya adalah untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka lakukanlah aktivitas sehari-hari dan kaitkan dengan amal ibadah yang Allah perintah. Niatkan untuk mencari pahala di sisinya, maka amalan aktivitas kita sehari-hari, walaupun pergi ke sawah, ya, naik gunung, turun lurah dan segala macamnya, berbuah pahala di sisi Allah karena memang niat kita begitu. Bagaimana bisa begitu? Karena kita sengaja berprofesi untuk mendapatkan nafkah, mendapatkan harta dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok diri sendiri, supaya kita tidak meminta-minta kepada orang lain, dan meminta-minta itu adalah larangan di dalam agama, perbuatan yang tercela, Allah membencinya. Supaya kita bisa menjauh dari perbuatan yang Allah benci, maka kita berusaha bekerja supaya tidak meminta-minta kepada orang lain. Maka pekerjaan yang dia geluti akan menjadi semacam ibadah di sisi Allah. Dia mendapatkan pahala karena memang dia meniatkan untuk menjalankan perintah Allah agar dapat pahala dalam kehidupan akhirat. Percayalah Bapak dan Ibu, dunia itu tidak diniatkan Allah beri. Tapi kalau akhirat tidak diniatkan, Allah tak beri. Tidak ada istilah pahala kalau tidak ada niat. Jangankan dalam amalan-amalan yang berbentuk duniawi, amalan-amalan yang berbentuk akhirat, ya seperti ibadah salat puasa saja, kalau tidak diniatkan untuk mendapatkan ridha atau pahala dari Allah, Bapak Ibu tidak akan mendapatkan pahala tersebut karena memang tidak diniatkan. Nah, oleh karena itu, niatkanlah untuk mendapatkan pahala, dunia akan mengikuti. Nah, beruntunglah orang-orang yang bisa memasang niat seperti itu. Dia dapat maslahat dunianya, dia dapat pula kebaikan di akhirat. Tapi jangan lupa, niat untuk mendapatkan pahala
harus ditempuh dengan cara yang telah ditentukan. Jangan disampai di dalam cara yang kita pakai ada sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hal-hal yang buruk di dalamnya. Nah, sehingga kalau seperti itu, maka kita tidak berhak mendapatkan pahala yang kita niatkan. Karena kita mendapatkan pahala sesudah kita niatkan, ada satu lagi yang mesti kita perhatikan, yaitu tata caranya. Kita ingin mencari keuntungan untuk beribadah dalam rangka beribadah kepada Allah, karena ibadah tersebut butuh biaya. Namun di dalam mencari keuntungan jangan dipakai cara-cara yang diharamkan oleh agama. Kalau kita pakai cara yang diharamkan, maka tidak ada istilah pahala untuknya, karena amal ibadah dua unsur yang harus terpenuhi supaya berbuah di hari akhirat. Yang pertama niat yang ikhlas, kemudian yang kedua cara yang benar sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Kalau untuk berjual beli, pakailah cara apapun selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Maka kita wajib untuk mengetahui apa saja cara yang diharamkan untuk mencari keuntungan di dalam perniagaan. Nah, kalau tidak mengetahui apa cara yang diharamkan, sebaiknya jangan masuk ke pasar. Sebagaimana nasihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, janganlah masuk ke pasar kami orang yang tidak tahu halal dan haram, yang tidak paham agama. Jangan coba-coba masuk, karena kalau tetap masuk dia akan berdosa dan mendapatkan kebinasaan, karena tidak tahu cara yang dihalalkan dan cara yang diharamkan. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pahala dari seluruh aktivitas yang kita kerjakan. Selama aktivitas itu tidak dilarang, diharamkan oleh Allah, maka niatkanlah untuk menjalankan agama dalam rangka mencari pahala sebagai bekal untuk kehidupan akhirat kelak. Astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.